Seorang pelajar berusia 13 tahun ditemukan tewas mengapung di Sungai Batang, Kuranji, Padang, Sumatera Barat. Diduga kuat korban dianiaya oleh oknum polisi. Dan untuk membahas terkait dengan hal ini lebih lanjut, kita sudah bergabung melalui sambungan Zoom bersama dengan Direktur LBH Padang, Indira Suryani. Selamat sore Ibu Indira. Selamat sore, Mbak. Baik, selamat sore Ibu. Ibu bisa disampaikan kepada kami terkait dengan apa sebenarnya menjadi alasan utama dari LBH untuk menyambut bocah 13 tahun yang tewas akibat diduga kuat dianiaya oleh oknum polisi ini? Kami sebenarnya didatangi oleh keluarga korban dan kami juga melihat ada pemberitaan awalnya ditemukan sesosok mayat waktu itu yang viral di media sosial. Dan memang di dalam yang kami temukan itu dari beberapa informasi wartawan ada luka-luka lebam di sekujur tubuh korban begitu. Lalu kemudian keluarga mendatangi kami dan meminta bantuan hukum dan kami tentu siap sedia untuk membantu keluarga untuk mencari keadilan atas kematian anaknya. Nah, situasi ini kemudian kami juga melakukan proses investigasi. Kami menemui beberapa saksi lain, terutama banyak itu adalah anak, dan kami juga menemukan di mereka banyak tanda-tanda kekerasan. Ada tanda-tanda kekerasan juga yang muncul di kepala mereka, di punggung mereka, lalu kemudian juga ada bekas sulutan rokok dan lain-lain di tubuh mereka gitu. Jadi memang kemudian kami mendapat mencari banyak informasi dari mereka, menanyakan apa yang terjadi sebenarnya malam itu begitu, dan kami juga kemudian menanyakan pengakuan apa yang sebenarnya diminta polisi dari teman-teman ini, dari anak-anak ini gitu. Memang situasi Kota Padang saat itu ada situasi fenomena tawuran dan kemudian seringkali Sabara ada tim Sabara yang patroli di malam hari untuk mengatasi situasi itu gitu. Dan ini kemudian ada beberapa hal yang membuat kami yakin ada tindakan penyiksaan itu. Satu, kami juga menemukan penyiksaan pada saksi-saksi yang lainnya dan itu kami identifikasi dan kami lihat secara langsung dan juga kami dokumentasikan. Yang kedua, dari beberapa cerita yang coba kami rangkai, kami menemukan bahwa pertama saksi A yang sudah diperiksa polisi itu mengatakan, kami juga sempat bertemu dan kemudian mereka mengatakan saat itu saksi mereka bermotor berdua. Jadi korban anak AM ini bermotor dengan saksi A, lalu kemudian ditendang, mereka jatuh, terpelanting, lalu kemudian jarak antara saksi A dengan AM ini sekitar 2 meter, dan kemudian datang polisi. Kalau misalnya polisi menendang motor, tentu posisinya sangat dekat dan tidak akan mungkin dia tidak sadar ada 2 orang di situ gitu yang jatuh dari motor itu gitu. Nah, kemudian ada beberapa keterangan mereka melihat anak AM ini dikebunin polisi. Jadi saksi A itu sempat ada pembicaraan dan kemudian dia dibekuk, diamankan oleh polisi dan dan ada beberapa orang yang juga melihat bahwa dia hadir di dekat anak AM ini gitu, semacam dikerubungin begitu. Dan kemudian ada beberapa keterangan lainnya yang waktu itu juga kami dokumentasikan dari saksi-saksi lainnya. Dia mengatakan, apakah kamu yakin anak AM ini dipukul oleh polisi, dalam bahasa Minangnya tokok sama polisi begitu. Lalu dia bilang, iya. Dia melihat begitu, dia mengatakan seperti itu, dan kemudian ada beberapa keterangan lain yang juga kami temukan. Saat itu ada yang pingsan di belakang saya, dia bilang gitu. Karena ini banyak, Mbak. Jadi ada sekitar waktu itu polisi dalam konferensinya mengatakan ada 18 orang gitu ya. Terutama banyak anak-anak yang mereka amankan, lalu jam 10 pagi mereka lepaskan begitu. Dan kemudian ada 1 orang di belakang saya, dia bilang, yang kemudian dia sudah pingsan dan polisi kemudian ketika dia akan melihat ke belakang dia bilang, jangan lihat ke depan begitu. Nah, ini yang kami duga terjadi terhadap AM gitu. Nah, kami sangat ini ya. Silakan Bu, lanjutkan. Kami sangat melihat bahwa dari cerita-cerita itu dan termasuk kemudian dari keterangan teman-teman itu kami juga menemukan tanda kekerasan. Tapi memang saat ini di antara mereka jujur saja mereka saksi juga masalahnya dalam keadaan trauma. Trauma satu tentu mendapatkan kekerasan, 2 trauma ada temannya yang meninggal gitu. Baik, Ibu Indira. Jadi akhirnya
Iya, akhirnya kami berusaha untuk menenangkan terlebih dulu kondisi traumatik Baik, dari anak-anak ini sebelum mereka siap untuk memberikan keterangan di kepolisian. Kami tentu baik. ingin polisi menjamin Hmm. keamanan bagi saksi atas kasus ini. Baik, Ibu Indira, Anda mengatakan tim Anda melakukan investigasi dan dari cerita yang Anda sampaikan, ada saksi lain yang melihat bahwa ada satu korban dan ini merupakan AN tersebut yang tidak boleh dilihat bagaimana kondisinya ketika ia hendak menoleh ke belakang. Artinya, ketika Anda melakukan konfirmasi kepada pihak keluarga, apakah memang sebenarnya si korban anak yang meninggal ini memang merupakan anak yang sempat terlibat dalam tawuran yang dilakukan oleh sejumlah pelajar di kota Padang tersebut? Kemudian apakah memang ada informasi setelah dia ditangkap, dia sempat pingsan dan masih ada dilakukan pemukulan dari pihak oknum polisi? Jadi kami sempat menanyakan ke keluarga situasinya apakah sebelumnya korban ini pernah terlibat proses tawuran dan kemudian dipanggil ya. Biasa kalau teman-teman tawuran ditangkap kan dipanggil orang tuanya, Mbak. Dari pengakuan orang tuanya tidak pernah ada proses itu begitu. Nah, yang kami juga tanyakan waktu itu ke saksi-saksi ini adalah kami juga menanyakan soal sajam. Apakah ada di antara kalian ini yang kami temui ini membawa sajam saat itu, senjata tajam itu? Dia bilang tidak Kak, kami tidak membawa begitu. Dan kemudian hal itu terkonfirmasi, mereka juga dikeluarkan kan oleh kepolisian begitu. Kalau mereka membawa sajam biasanya akan ada proses hukum lanjutan terhadap mereka. Makanya kami meyakini keterangan itu begitu. Dan tidak hanya itu ya, kami juga kemudian merasa begini, polisi menendang. Dari beberapa keterangannya saksi mengatakan termasuk saksi A, dia yang membawa motor dan dia bilang polisi menendang motor dan kami terjatuh terpelanting. Baik, Dan tentu saja posisinya sangat dekat, Mbak, sangat dekat dan dia sadar ada 2 orang yang jatuh saat dia menendang itu, begitu. baik. Ada 2 orang yang jatuh. Lalu tiba-tiba kenapa kemudian polisi tidak menyadari, kemudian tiba-tiba dikatakan dia melompat atau apa alibinya seperti itu gitu. Baik, Karena dari keterangan saksi A sendiri kami dapatkan keterangan itu, lalu kemudian ada keterangan dia dikerumunin, saudara anak AM ini dikerumunin, lalu kemudian ada yang pingsan lalu tidak boleh dilihat begitu situasinya, dan itu meyakinkan kami dari keterangan itu kemungkinan itu adalah anak AM. baik. Berarti banyak kejanggalan yang ditemukan oleh tim investigasi LBH Padang ya Bu. Mungkin singkat saja Bu diupdate terkait dengan penanganan kasus ini oleh LBH Padang. Bagaimana koordinasi terakhir atau komunikasi yang dilakukan dengan pihak kepolisian? Kasus ini jujur sangat sulit sebenarnya karena kita harus melapor polisi ke temannya polisi yang itu juga bosnya rekan-rekannya untuk mengatasi permasalahan ini. Ini kasus yang selalu ya membuat kami sulit untuk mendapatkan keadilan, terutama kasus-kasus penyiksaan seperti ini begitu. Yang kami lihat saat ini sebenarnya kami sudah menyatakan komitmen kami kepolisian dengan datang di hari Jumat kemarin bertemu dengan tim Polresta Padang mengatakan kami siap jika kemudian Bapak memang serius untuk menangani kasus ini. Tetapi hari ini kemudian kami merasa ada situasi konfres dari Humas Polda Sumbar yang mengatakan seolah-olah tidak ada tindakan penyiksaan itu. Dugaan tindak penyiksaan itu seolah-olah hampir tidak ada begitu. Padahal bagaimana mungkin kami akan percaya dengan itu ketika kami bertemu dengan teman-teman itu dan kami mengidentifikasi luka-luka mereka dan kami melihat luka-luka mereka itu sendiri begitu. Jadi itu sebuah menurut kami saat ini dalam kasus ini polisi tetap saja berusaha untuk melakukan tindakan perlindungan terhadap anggota-anggotanya yang diduga melakukan penyiksaan begitu. Emang itu sudah lazim ya, karena ini bukan pengalaman pertama LBH Padang untuk mengatasi kasus-kasus penyiksaan begitu. Lalu Sangat respon sulit keluarga untuk gimana Bu terkait dengan dalam kasus seperti hal ini? Respons keluarga seperti apa kalau melihat ternyata kenyataannya sampai dengan saat ini kasus ini sepertinya masih buntu? Ya, keluarga sangat ingin kasus ini segera ya. Jadi inisiatif keluarga ini sangat kuat, Mbak. Jadi keluarga yang berusaha menemukan saksi-saksi, dia merekam pernyataan-pernyataan itu dan dia kemudian juga menyerahkan ke kami dan dia mempertemukan kami dengan saksi-saksi. Sebenarnya komitmen keluarga untuk menuntut keadilan atas anak sangat kuat begitu. Sekarang tentu saja kami bukan penegak hukum, hanya polisi yang bisa melakukan penegakan hukum di kasus ini, walaupun kami masih bertanya-tanya apakah benar mereka akan memberikan keadilan buat keluarga korban begitu. Kami masih menyaksikan itu sebenarnya. Baik, kita berharap bahwa memang keadilan akan segera terungkap dan
proses penegakan hukum ini tetap bisa berjalan dan tidak menemui titik buntu walaupun memang kasus ini ternyata seperti Anda katakan bukan kali pertama sebenarnya terjadi di Kota Padang. Terima kasih Direktur LBH Padang Indira Suryani telah berbagi pandangan bersama kami di Berita Satu Sore. Salam sehat.